Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Melani Ananda dari kelas 5A1 mata kuliah Sejarah Indonesia NPM 2019-1061-5055 dan saya akan memaparkan materi tentang masa reformasi. Yang pertama ada masa reformasi masa B.J. Habibie. Setelah ia menjabat sebagai presiden, tugas Habibie adalah memimpin pemerintah transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Agenda reformasi diantara yang pertama, adili Soeharto beserta kroninya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Otda seluas-luasnya. Yang keempat, pemerintahan bebas KKN. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang keenam, hapuskan fungsi ABRI. Selanjutnya membahas tentang kronologi reformasi. Pada tanggal 5 Mei tahun 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Pada tanggal 11 Maret tahun 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Tanggal 14 Maret tahun 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. Pada tanggal 15 April tahun 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Pada tanggal 1 Mei tahun 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Pada tanggal 2 Mei tahun 1998, Soeharto meralat pernyataan bahwa reformasi bisa dimulai sekarang pada tahun 1998. Pada tanggal 4 Mei tahun 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. Pada tanggal 5 Mei, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Pada tanggal 13 Mei tahun 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan di Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 14 Mei tahun 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Mei tahun 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 16 Mei tahun 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, di Istana Merdeka pukul 09.05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden ketiga. Dan adapun tujuan masa reformasi, gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Setelah berkuasa setelah 32 tahun sejak 1966, maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah: yang pertama, menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli tahun 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan Wing Time.
B.J. Habibie juga telah menyiapkan berbagai program reformasi di berbagai diantaranya yaitu ada bidang politik, yaitu dengan memperbarui perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berkualitas yang bernuansa pada pemilu, sebagaimana yang diamatkan oleh GBHN. Dan yang kedua ada di bidang hukum, antara lain meninjau kembali undang-undang subservasi, memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang ketiga ada bidang ekonomi, yaitu mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Pada masa beliau juga terjadi kenaikan nilai mata uang rupiah yang sempat merosot akibat adanya krisis moneter. Selain itu, pada masa beliau juga terjadi peristiwa lepasnya Timor Timur yang kini menjadi negara Timor Leste. Adapun perkembangan politik pada masa reformasi, yang pertama Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Di sidang ini perlombaan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dan yang ketiga ada pencabutan pembatasan partai politik, penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 atau multipartai. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. ABRI hanya berfokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pemilu. Pemilu tahun 2004, rakyat memilih presiden dan wakil presiden Indonesia secara langsung. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi di masa reformasi. Yang pertama itu privatisasi BUMN. Yang kedua, kenaikan harga BBM. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Dan yang keempat, pembagian BLT. Selanjutnya ada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama ada di kehidupan nasional. Terjadi konflik bersifat etnis dalam masyarakat. Masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya, dan media massa dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan dengan bebas. Yang kedua ada kehidupan budaya. Pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, UNESCO, dan Organisasi Pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut PBB. Yang ketiga ada kehidupan pendidikan. Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus ada penerapan kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan program sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau yang disebut SM3T. Selanjutnya di masa reformasi ada pun kejadian atau tragedi. Yang pertama, demonstrasi tragedi Trisakti. Menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei tahun 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya, tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Insiden berdarah di Medan tahun 1998 sewaktu kerusuhan Mei tahun 1998 sedang marak terjadi. Salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Yang kedua, insiden berdarah di Medan ini terjadi pada tanggal 6 Mei tahun 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu, ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas. Dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta menjadi sebuah peristiwa bentrokan
berdarah yang terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstrasi mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dan peristiwa ini terjadi kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka. Bahkan 1 orang meninggal dunia, yaitu Moses Gatotkaca. Yang keempat, tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998, kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa nahas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual. Ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan tersebut. Sekian materi yang sudah saya paparkan tentang masa reformasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.